Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-9 setelah minggu kemarin UTS ya. Baik, masih tetap. Sekarang adalah metode numerik. Pokok bahasanya adalah interpolasi. Apa sih itu interpolasi? Baik, kita lihat ya. Interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Terus bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Nah, jadi kalau data yang ada biasanya kan suka loncat-loncat. Jadi untuk nilai antaranya itu didekati dengan interpolasi, jadi angka pendekatan, sehingga nanti gambar atau kurva yang didapat lebih halus, ada lengkungannya gitu, ada belok-beloknya. Nanti kita lihat ya. Terus pencarian nilai interpolasinya menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Seperti apa itu? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat gambar interpolasi seperti apa. Apabila kita menemukan data seperti berikut, X dan Y untuk kolomnya. X-nya datanya adalah 1, 4, 7, 10. Dan Y-nya 3, 5, 6, 9. Jadi, kalau kita gambarkan X-nya 1, Y-nya 3 ke atas ya. Terus X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 7, Y-nya 6. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila X-nya sama dengan 5, nah, kan antara 4 dan 7 ya, berapa nilai Y-nya? Nah, ini didekati dengan interpolasi. Kita lihat ini gambarnya seperti ini. Yang kalau yang sebelah kiri itu dari data tadi itu kan kurang halus ya, kurang halus. Nah, setelah diinterpolasikan jadi lebih halus gambarnya gitu. Ada sedikit melengkung gitu. Kalau tadi kan enggak ya, tegak aja. Nah, itu gambarannya. Kalau lihat kurva. Kalau untuk pemetaan ini berlaku sekali. Sehingga petanya semakin halus. Macam-macam interpolasi. Nah, ini kita dekati dengan ini, interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi beda terbagi Newton, dan interpolasi Ragrange. Kita lanjutkan. Interpolasi linear mendekati penggunanya fungsinya mendekatkan secara linear. Interpolasi linear menggunakan dua titik x0 y0 dan x1 y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada sebuah nilai x adalah y sama dengan y0 y awal ditambah y1 dikurang y0 dibagi x1 dikurangi x0 x awal dikalikan x dikurangi x0. Contoh soalnya ini. Tadi datanya kan demikian ya, ada data x, y. Nah, untuk x sama dengan 5, maka diambil titik data adalah, jadi kalau 5 ini kan antara 4 dan 7. Kita dekati adalah x-nya 4, y-nya 5. Dan yang kedua adalah x-nya 7, y-nya 6. Maka didapatlah demikian. Y0-nya 5, terus Y1-nya 6 dikurangi Y05 dibagi X-nya, X1-nya 7, X0-nya 4 dikali X dikurangi X0, 5 dikurangi 4, X-nya kan 5 ya, sehingga didapatkanlah nilai 5,33. Berarti untuk pendekatan linear ini X-nya sama dengan 5 dan Y-nya adalah 5,33. Nah, sekarang dengan menggunakan interpolasi kuadratik yang kedua, menggunakan fungsi pendekatan kuadrat. Interpolasi linear menggunakan 3 titik. Kalau tadi 2 titik, sekarang 3 titik. Ada x0 y0, x1 y1 dan x2 y2 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada sebuah titik. Nilai y pada sebuah nilai x adalah sebagai berikut. Contohnya ya, B0 dan sekian, di mana B0 sama dengan Y0, B1 Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 min X0 dan seterusnya ya.
Contoh, ini datanya sama. Terus pertanyaannya adalah untuk X sama dengan 5, maka diambil titik data yang paling dekat harus 3 kan? Yaitu X4, X7, X10 dan Y-nya adalah 5, 9, dan 16. Dimasukkanlah B0 sama Y0. Y0-nya berapa? 5. B1-nya rumusnya sekian 1,33. Sehingga untuk Y-nya adalah B0 ditambah B1 dimasukkan ke rumus yang tadi. Ya, didapatkanlah angka sedemikian rupa menjadi sama dengan 6. Jadi untuk kuadratik ini X-nya X5 berada pada titik Y sama dengan 6. Kalau tadi kan yang linear tadi 5,33. Kalau ini X-nya 5, Y-nya adalah 6. Kita lanjutkan. Nah, interpolasi beda terbagi Newton. Ini menggunakan fungsi pendekatan kubik, sering juga disebut dengan interpolasi kubik. Terus interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik, jadi hampir sama ini. Terus juga harus menggunakan 4 titik, X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2, dan X3 Y3 yang berada paling dekat dengan nilai X yang akan kita cari untuk Y-nya ya. Lanjutkan. Nah, ini rumusnya. Nah, YB1 di mana ya sama dengan kuadratik tadi. Cuman yang kuadratik mah 3, kalau yang ini mah ada 4 titik X. Nah, ini datanya demikian. 4 semuanya ya dimasukkan ke rumus ini. Sehingga didapatlah Y-nya sama dengan 4,915. Jadi yang kuadratik ini X-nya sama 5, Y-nya adalah 4,915. Makan ke rumus ya. Tadi coba di itu deh, di apa sambil berlatih. Silahkan. Nah, dicatat terus berlatih sambil dihitung-hitung. Dilihat angkanya satu persatu, langkah-langkahnya juga. Terus jangan lupa ketentuannya, rumus-rumusnya. Baik, yang terakhir, yang keempat, interpolasi Lagrange. Interpolasi beda terbagi Newton untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Menggunakan fungsi pendekatan polinomial, terus menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada order yang ingin digunakan. Jadi kalau tadi ditentukan titiknya, kalau sekarang boleh milih mau berapa titik yang mendekati ke X-nya. Nah, ini pada interpolasi Lagrange pada order n, nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan ini Y sigma atau jumlah L1 Y1, I-nya sama 0, N-nya tergantung ordernya mau order ke berapa. Kita lanjutkan. Menggunakan dua titik pendekatan X0 Y0 dan X1 Y1 pada Y pada sebuah nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan L0 Y0 ditambah L1 Y1, di mana L0 adalah X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Sementara L1 X dikurangi X0, X1 dikurangi X0. Ini contohnya. Sama dengan tadi datanya, pertanyaan juga sama. Ini sekarang kita ambil datanya adalah order kedua. Jadi di apa? Titik yang terdekat adalah X 4,5 Y-nya dan X7 Y-nya 9. Maka dicarilah L0-nya dan L1-nya. Rumusnya tadi dimasukkan angka-angkanya. Jadi didapatkanlah L0 sama dengan 0,667 dan L1 0,333. Sehingga Y-nya dimasukkanlah L0 dikali Y0 ditambah L1 dikali Y1. Didapatlah angka 6,333. Lebih fleksibel ini dan lebih tidak panjang seperti yang kuadratik dan Newton tadi ya.
Nah, sekarang tadi kan orde 2, sekarang kalau orde 3 seperti apa? Sama aja. Cuman tadi kan sampai Y-nya sama dengan L0Y0 ditambah L1Y1. Tadi kan orde 2, sekarang kalau orde 3 ditambah lagi L2Y2. Nah, sehingga menjadi L0-nya sama dengan X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 dibagi X0 dikurangi X2. Dan selanjutnya untuk L1 dan L2 nya diperhatikan. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, datanya tetap yang sama, terus pertanyaannya tetap sama karena sekarang 3 ordo, n-nya 3, jadi datanya harus 3. Ada 1,3, 4,5 dan 7,9. Sehingga didapatkanlah L0-nya min 0,111, L1-nya 0,889 dan L2-nya 0,222. Nah, dimasukkanlah nilai Y-nya sekarang untuk X sama 5. Tadi kan rumusnya adalah Y sama dengan L0Y0, L1Y1 dan L2Y2. Y0, Y1, Y2 nya kan sudah ada di data, sementara L0, L1 dan L2 nya sudah kita hitung, sehingga dapatlah angka 6,111 untuk Y nya. Jadi untuk kode yang 3 untuk X sama dengan 5, maka Y nya adalah 6,111. Baik, demikian akhir dari pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa belajar sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.